Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Arlin Yuanita, spesialis penyakit dalam 1 jam bersama Dr. Arlin. Pada Rabu pagi ini kita akan ngobrol dengan tamu saya yang saya baru kenalan juga. Beliau adalah Ibu Cantik, Bu Dr. Anindya Putri Adisti, spesialis gizi klinik ya dokter? Iya betul dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik dokter. Alhamdulillah baik. Ya jadi dokter panggilannya siapa Jeng? Dokter Ninin dok. Ninin bukan Anin. Boleh kalau Anin. Boleh. Kalau Anin sama Alin nanti deketan bingung. Oke, Dokter Ninin ini nanti akan berpraktek di RSUD Cionegoro ya dok. Jadi selama ini di Wonosobo belum ada dokter gizi klinik tuh. Jadi dokter the first, mungkin and last terakhir. Ya. Oke, kita ingin ngobrol-ngobrol tentang peranan beliau di dalam rumah sakit dan penanganan pasien bagaimana. Insya Allah nanti mulai praktek tanggal 1 Februari ya dok ya. SIP udah hampir jadi ya. STR-IP sudah hampir jadi. Jadi nanti bagian-bagian lain akan berkonsultasi dengan beliau dan saya pun belum paham banget tentang dokter spesialis gizi klinik ini. Oke dok, boleh diceritakan spesialis dokter ini tugasnya bagaimana? Jadi gini dok, kalau misalnya dokter spesialis gizi klinik itu Ya. pada umumnya fokusnya adalah dia menangani hospital malnutrition, yaitu malnutrisi yang terjadi di rumah sakit. Oh gitu. JHA. Kalau yang dari rumah juga? Itu juga bisa termasuk dalam lingkup dari gizi klinik. Oke. Jadi misalnya sebetulnya semua pasien berpotensi untuk dikonsulkan ya? Iya, pada dasarnya pasien-pasien terutama yang mungkin kita tidak sadar kalau ternyata pasiennya itu sudah membawa malnutrisi pada saat sebelum masuk rumah sakit, itu bisa dikonsulkan ke bagian gizi klinik. Oke, dulu dokter pendidikan spesialisnya berapa tahun nanti dokter? Saya 3,5 tahun dokter. Jadi programnya berapa semester? Programnya memang 7 semester dari 7 Fakultas semester. INJ. Kalau yang lain ada yang 8 semester, ada yang 4 semester ya dok ya? INJ betul Oke. dokter. Saya dari UGM dan Oke. waktu saya di sana belum ada dokter spesialis gizi klinik ya. Kayaknya belum banyak juga di Indonesia ya dok ya? Untuk saat ini di Indonesia senternya memang baru ada 3. Di mana tuh? Di Makassar di Unhas, kemudian di Sarudin. UI di Di Jakarta, Indonesia. kemudian di Semarang di Undip. Di Undip. Oke. Jadi ini udah jalan berapa tahun itu spesialisasi yang di Undip? Dokter dari Undip. Iya betul. Saya sendiri angkatan ke-16 pada saat waktu masuk. Itu tahun 2019. Kelihatannya berarti tahun 2003, mulai tahun 2012-2013 itu sudah start. Oh gitu, jadi pendidikan kira-kira SPGK. 10 tahun ya. J. 10 tahun. Oke. Jadi masih langka banget dokter spesialis gizi klinik ya dok ya? Masih sih. Masih banyak Jumlahnya dibutuhkan. berapa tuh dok? Tahu nggak? Totalnya kalau nggak salah yang saya dengar terakhir itu ada sekitar 48 gitu waktu saya ujian nasional, saya dengar 48 orang baru ya. Iya, Jadi nasional. adik-adik dokter koas nanti yang akan jadi dokter bisa memilih program spesialisasi ini karena masih sangat-sangat dibutuhkan se-Indonesia. 48 orang harus melayani se-Indonesia. Nggak cukup banget ya guys. Oke deh, kita ngobrol lagi. Nih saya mau kenalin dokter Nini nih ya. Nama radio ini Cionegoro FM. Oke, dipancarkan lewat 107,3 FM. Itu tuh dibaca tuh coba. Cionegoro FM. Sehat gersama Cionegoro. Gersama lo ya. Gersama. Bukan bersama lo ya. Iya kok gersama ya. Iya, jadi itu tagline yang dibuat oleh Dokter Danang, Pak Gir. Dia kan orangnya lucu. Jadi dibuat supaya kita edukasinya juga ada lucu-lucunya, senang-senangnya, tapi juga informatif, edukatif gitu loh dokter. Oke, kita break dulu ya Mas untuk sesi 1 ini. Saya mau puterin lagu pesanan dari Mas Fajar Alaidrus dari Jambi. Pesennya judulnya lagunya Takkan Hilang by Budi, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Oke. Silakan.
Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dan Dr. Anindya Putri Adisti, spesialis gizi klinik yang masih sangat langka, makhluk langka di Indonesia karena baru 48 orang. Bandingkan dengan penyakit dalam udah 4.000, Dok. Dokter kardiologis udah 1.600. Ya nanti ya yang berminat untuk sekolah lagi bisa memilih ini, tapi sayangnya hanya di 3 center. Mudah-mudahan nanti center-center yang lain, UGM, mungkin Sumatera belum ada yang mewakili ya. Biasanya Sumatera itu yang paling maju itu ini USU, Sumatera Utara. UNER juga belum ada ya. Saya dengar infonya terakhir mau pengajuan. Baru mau akan. Oke, terus yang mewakili Indonesia Timur di Makassar udah. Oke, kita mau ngobrol lagi tentang gizi klinik ini ya, Dok. Jadi saya belum ngerti banget nih tentang gizi klinik. Dokter dulu pelajarannya, kalau saya dulu ada stase-stase kardio, pulmo, nefro, endokrin. Dokter gimana dulu? Jadi pada dasarnya kalau gizi klinik itu juga muter-muter di stase-stase yang ada di rumah sakit, dokter. Contohnya kalau penyakit dalam kita masuk ke sub-subnya seperti endokrin, pulmo, tropik medicine, kemudian masuk ke nefrologi, kemudian masuk ke pokoknya sub-subnya penyakit dalam itu. Kemudian masuk juga bagian lain seperti bedah. Bedah itu masuk di digestif, kemudian bedah saraf, bedah onkologi sama bedah plastik. Kemudian masuk di stase anak juga. Kemudian masuk di bagian lain seperti Opjin, THT, kemudian bagian ilmu saraf. Ya, seperti itu, Dok. Jadi kesimpulannya semua pasien ya bisa ya, semua kasus bisa ya, kecuali forensik ya. Kalau forensik kan sudah tidak boleh udah nggak perlu makan lagi ya. Oke deh, jadi dulu stasenya keliling-keliling rumah sakit ya berarti ya, Dok ya? Anjir, betul, dokter. Berarti ketemu sama residen-residen yang dari bagian lain juga ya? Ya, betul. Oke, misalnya contoh kasus ini, karena saya di sini pegang HIV ya di Wonosobo, di RSUD juga jadi pusat. Kemudian kita punya pasien banyak, beberapa pasien yang dalam kondisi yang jelek banget itu ya, udah stadium 4 udah AIDS itu. Pernah sering banget kita dapat kasus yang misalnya berat aslinya itu 60 atau 70 kilo, berat badannya turun sampai 40% hingga terlihat hanya tulang dan kulit aja. Itu sampai bingung nih harus gimana lagi untuk memperbaiki kondisi umumnya pasien itu. Selain pasien juga udah cukup terlambat untuk ketemu dengan kita di rumah sakit, kemudian juga proses penyakitnya kronik dan progresif, mungkin juga minum obatnya juga nggak teratur, otomatis karena penyakit ini juga menurunkan nafsu makan and segala kompleksitasnya. Nah kalau udah gitu tuh saya tuh bingung nih harus diapain lagi, tapi untung banget nih aku ketemu jenengan nih. Besok aku konsul ya. Siap, Dok. Itu kalau kasus kayak gitu tuh terus gimana tuh bantuan dari gizi klinik? Oke, Dok. Jadi kalau kita dari bagian gizi klinik kita akan melakukan anamnesis dulu ya ke pasiennya. Kita cari dulu kira-kira riwayat asupannya itu seperti apa. Pasiennya bisa makan berapa banyak, bisa makan apa yang bisa dia makan, kemudian bisa makan dalam bentuk apa, kemudian dari asesmen riwayatnya juga penurunan berat badannya kita tahu berapa. Nanti setelah dari situ kita lakukan pemeriksaan fisik seperti umumnya pada dokter, pada kebanyakan. Jadi kita lakukan pemeriksaan fisik, namun kepada dokter gizi klinik itu ada kekhususannya sendiri. Kita ada pemeriksaan gizi yang biasanya di sana adalah meliputi pemeriksaan antropometri. Jadi kita akan lihat berapa orang ini sudah loss of subcutaneous fat-nya atau kehilangan massa lemaknya sudah berapa, kemudian massa ototnya sudah di grade berapa, kemudian kita apakah ada derajat-derajat edema, kemudian mobilitas pasiennya, dia bisa apakah bisa duduk sendiri, apakah kalau bergerak harus dibantu dengan keluarga, ataukah misalnya pasien benar-benar bedridden nggak bisa bergerak sama sekali. Nah kemudian dari situ semua kita juga bisa meminta permintaan laborat yang kurang dari misalnya dari DPJP utama, jadi yang kurang kita bisa melakukan permintaan ulang untuk permintaan laborat lain. Kemudian nanti selanjutnya dari situ semua setelah dikumpulkan datanya kita asesmen, tentukan diagnosisnya termasuk dalam kategori apa, nanti dari kategori apa malnutrisinya. Berarti kan kalau kasus dokter malnutrisi berat ya itu ya. Kalau itu kan sudah pasti malnutrisi berat kalau cuma dengar riwayat anamnesis seperti itu berarti nanti kita bisa berikan terapi gizi. Terapi gizinya adalah dari jumlahnya dulu berapa targetnya, kemudian
itu target utuhnya, kemudian kita bagi jadi target hariannya. Dari target harian nanti jalurnya pakai apa ditentukan sesuai dengan kemampuan dari pasiennya, akseptabilitas dari pasiennya. Nanti setelah itu baru kita evaluasi dari asupannya apakah bisa masuk atau enggak. Jadi harus telaten menilai asupannya, iya. Oke, kadang-kadang waktu rawat inap bisa cepat, bisa lambat juga ya. Kalau misalnya kasusnya ini nih, luka bakar gitu, luka bakar luas tuh gimana itu, Dok? Kalau misalnya kasusnya luka bakar luas, berarti biasanya dia keistimewaannya memang kebutuhan proteinnya tinggi. Iya, ya karena ada protein loss ya. Iya, protein loss di sana. Dan kemudian kalau misalnya masih akut ya kebutuhan cairannya juga dehidrasi berarti ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan cairan pada saat di awal masuk sama setelah. Kalau misalnya luka bakar sudah berapa hari, tapi proteinnya pasti kebutuhannya besar, kebutuhan energinya juga besar karena untuk mencegah protein sparing effect, di mana pada saat kita pemberian protein malah nanti dipakai jadi energi karena misalnya pemberian energinya terlalu kurang, gitu. Nanti jadinya nggak bisa dipakai untuk wound healing, untuk penyembuhan luka, malah dipakai untuk kebutuhan dasar ya, metabolisme dasar. Iya. Oke, jadi unik juga ya. Jadi kalau misalnya kita tuh kapasitasnya berapa? 125 bed 250 250 bed. Mungkin yang akan konsul gizi itu bisa 30-40% itu dokter, siap-siap aja nanti mendapat hujan konsultasi. Ya kalau misalnya kasus yang di bagian anak ya, Dok ya. Kebetulan kemarin ketemu ibunya pasien pas saya di bangsal Covid ya, Dok. Ini pasien dokter anak ya. Jadi saya ceritain sepenangkapan saya aja. Jadi anak ini lahir dengan labiopalatosisis dan belum dioperasi. Lahirnya juga bebek layar 2 kg, padahal itu aterem kata ibunya. Kemudian sekarang usia udah 8 bulan tapi berat badannya masih 3 kg. Sedangkan mereka orang tua udah konsultasi ke dokter yang akan mengoperasi bahwa kami berani operasi kalau berat badan sampai 7 kg. Jadi ini problemnya jadi kayak vicious cycle gitu. Jadi lingkaran setan mau ngejar ini tapi anaknya nggak bisa nerima sampai jadi seperti bayi baru lahir lah karena cuma 3 kg ya. Itu gimana tuh, Dok, solusi? Aku juga kasihan jadi sampai menunggu 8 bulan nggak tercapai-capai gitu. Iya, harus dikejar itu, Dok, berat badannya. Karena kan biasanya anak dengan labiopalatosisis kan dia kesulitan di menyedot sedak asinya itu ya. Jadi intake-nya kan anggap saja jadi tidak terlalu adekuat. Biasanya kalau yang saya pelajari dulu di stasa anak, pasien-pasien seperti ini kan pakai NGT biasanya dari rumah. Nah, jadi untuk memudahkan keluarganya, nanti mungkin formulanya akan diatur sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kalau kasus ini kan mungkin kayaknya close ya ke arah gizi buruk nih. Gizi buruk pakai banget. Iya, gizi buruk ya. Bawa garis merah banget itu. Jadi entry-nya mungkin kode entry-nya itu perlu mungkin dari kerjasama kolaborasi dengan dokter anak. Iya. Di sini. Jadi memang untuk mengejar itu karena dia selalu tersedak. Sedangkan kalau dia maunya mimi ASI, misalnya gitu pasiennya. Jadi harus dibantu pakai itu ya, NGT biar cepet ya. Iya, karena kalau enggak nanti nggak masuk, Dok. Ininya malah takutnya riskan aspirasi ya. Kalau labiopalatosisis ya. Kalau saya safety-nya biasanya kalau yang dulu saya pelajari di bagian nutrisi metabolik anak sih seperti itu. Dipasang NGT biasanya. Pasang NGT biar cepat tercapai ya. Iya. Mungkin nanti ada resep-resep komposisi yang dimasukkan lewat NGT itu untuk mempercepat. Karena dia udah terlalu delay 8 bulan kok 3 kilo. Sedangkan yang lain 8 bulan tuh mungkin udah 8 kilo atau 10 kilo ya, mungkin bayi ya. Oke, kita break dulu nih, Dokter. Kita ke sesi ini kita puterin lagu tadi pilihan dari teman aku nih, Dr. RT Edi. Beliau kerja di RSU Harjurukito Yogyakarta, Angkatan Udara. Milihnya teka-teki, katanya anggun, padahal katanya nyanyi Raisa. Mas Edi dan teman-teman semua yang berada dimanapun di Bangsal yang lagi sibuk dengan pasien, selamat bekerja, selamat berprestasi, berkarya dan menjadi amal ibadah kita nanti. Oke nih, silakan diputar dulu. Aku juga belum tahu lagunya, mestinya ini enak.
Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Anindya Putri Adisti, spesialis gizi klinik. Kita sambung lagi obrolan kita nih dokter, tentang selama ini kan di rumah sakit adanya ahli gizi. Jadi ada apa-apa dulu kita konsulnya ke ahli gizi. Sekarang ada dokter. Perbedaannya apa tuh dokter sama ahli gizi? Jadi gini dokter, kalau misalnya ahli gizi itu kan dia berprakteknya di bawah Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Saya lupa nomornya berapa itu, Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Sementara kalau dokter spesialis gizi klinik itu berprakteknya di bawah Undang-Undang Praktik Kedokteran. Jadi secara undang-undang memang beda ya. Oke. Kemudian dari kewenangannya, kalau misalnya dokter spesialis gizi klinik itu bisa mendiagnosis untuk diagnosis malnutrisi. Oke. Jadi kalau misalnya kewenangannya itu, kemudian kalau misalnya bagaimana prakteknya nanti di rumah sakit atau di dalam satu tempat kerja, biasanya dokter spesialis gizi klinik itu berkolaborasi dengan ahli gizi. Jadi misalnya kita memegang kasus spesialis gizi klinik, saya pertama kali pegang, misalnya pasiennya sudah saya perbaiki kondisi status gizinya aman, nanti bisa saya delegasikan ke ahli gizi. Oke. Jelas kalau dokter spesialis gizi klinik harus lulus fakultas kedokteran dulu ya. Nanti nyambung lagi 3,5 sampai 4 tahun untuk mengikuti 7 semesternya ya dokter ya. Oke deh. Terus dokter selama ini waktu jadi residen ya, ada kasus yang sangat menarik nggak yang dokter tangani dulu? Kasus di rumah sakit ada stase muter juga nggak ke rumah sakit perifer apa di Karyadi aja? Iya, kebetulan di Karyadi aja. Karyadi toh ya. Perifernya ada, cuman waktu itu perifernya saya belum yang masuk Bangsal. Jadi perifer untuk belajar di bagaimana menangani yang di instalasi gizi. Oh gitu. JHA gitu. Ada yang menarik apa dok dulu yang pernah ditangani dulu? Oh kasus ya. Ini kasus besar saya sih. Ini kasus ujian saya tuh. Oke, boleh diceritakan dulu pengalaman yang bikin jadi deg-deg. Saya ingat karena ini kasus ujian saya. Jadi itu pasiennya ini dia dari Rembang kalau nggak salah. Kakek-kakek usia 71 tahun. Jadi dirujuk ke Karyadi karena riwayat operasi berulang dan pasien ini menderita fistula enterokutan waktu itu high output. Jadi sampai 1000 mili lebih per outputnya per hari. Keluarannya tuh, di abdomen. Jadi perutnya bolong, keluar cairannya. Ada stoma gitu ya? Nggak ada stoma dok, itu luka fistulanya ya. Jadi itu bolong keluar banyak sampai 1000 mili per hari dan itu lansia. Itu dalam bentuk apa? Cairan isinya protein gitu apa bening atau apa? Cairannya tuh warnanya kecoklatan dok. Jadi sudah campur fekal kalau menurut saya ya. Karena ada dari kolon juga ya? Iya, kemungkinan besar dari situ. Riwayat operasinya nggak jelas. Pasien itu saya kelola selama hampir sebulan lebih karena memang pada dasarnya beliau ini lansia. Sudah lansia, biasanya memang lansia yang sehat pun penyembuhan lukanya pasti akan lama. Apalagi ini ditambah lansia dengan fistula. Dan kemudian kebutuhan cairannya juga pada lansia juga kita juga harus hati-hati juga kan, memperhatikan kan fungsi ginjalnya masih kuat nggak kalau saya kerocok cairannya banyak apa enggak. Nah itu kejar-kejaran antara pemberian cairannya itu sama fistulanya. Dan karena fistulanya bocornya banyak banget, saya nggak bisa. Berarti harus ditambah basic. Iya, jadi pasien ini awalnya TPN dok. Jadi dia total parenteral nutrition. Jadi makanannya dari infus semua. Terus baru saya berikan bertahap. Dia pasiennya itu diberikan bertahap, bisa per oral berapa, jadi dinaikkan perlahan-lahan per oral. Kalau boleh tahu tinggi berat badannya berapa pasien itu biar aku dapat bayangan. Beratnya cuma 38 kilo. 38. Tingginya mungkin 160 150 saya agak lupa waktu itu. 38 kilo aja dong. Berat badan aslinya 45. Oh memang nggak gemuk banget. Iya, aslinya memang sudah kurus tapi tambah kurus tambah malnutrisi. Tambah hilang. Jadi sempat 36 kilo juga. Kalau nggak salah turunnya waktu itu. Nah, jadi itu di tengah perjalanan perawatan pasien ini, itu pasiennya sepsis tuh.
Oh iya. Waduh, sudah jatuh Iya. ketimpa Sudah. gunung ya, nggak ketimpa tangga lagi itu ya. Sudah bocor banyak, luka di Wondehisan ditambah sepsis pula. Jadi waktu itu nggak bisa diperbaiki itu yang fistula. Nggak, waktu itu dari dokter bedahnya tidak memutuskan untuk tidak diobservasi dikarenakan nanti karena fistula itu masih segar, kalau ditutup nanti akan terjadi revistula lagi dok, karena kan belum dicari jalan iya. jalan Jadi sama dokternya mau diamati dulu bagaimana mau diturunkan outputnya. Nanti setelah diturunkan outputnya baru mau mau dicek apakah bisa ditutup, apakah bisa menutup sendiri nih fistula ataukah harus ditutup manual. Memang di tengah jalan memang kan terus diagnosisnya berubah dari fistula jadi ini burst abdomen. Bisa sampai sepsis ya. Karena sih, status Dok. gizi jelek, albuminnya biasanya juga Albuminnya turun. sudah jatuh udah 2 koma terus dok. Ya kalaupun dia dioperasi nanti post op-nya itu outputnya biasanya tidak nggak baik ya, kadang nggak nyambung, kadang bisa meninggal juga karena itu ya. Oke, betul dok. Jadi salah satu resiko operasi yang dialami kalau basicnya kurang baik ya. Paling bagus itu kalau memang pasiennya ready, tubuhnya siap, jantungnya siap, ginjalnya siap, semua siap. Nanti Iya. outcome-nya harapnya sembuh ya. Jadi bukan malah Iya. di ICU lama gitu ya. Kan Iya. jadi kurang baik ya. Waktu itu sudah sempat mau masuk ICU. Akhirnya jadi Terus dioperasi enggak? Pasiennya akhirnya dioperasi tapi readmisi dok. Jadi memang dia dikontrol di rumah sama dokternya. Di waktu outputnya itu saya pulangkan, itu outputnya sekitar 500-400 mili dari yang tadinya 1000. Jadi Udah memang berkurang. iya fistula yang diperlakukan sebagai kayak stoma akhirnya pada akhirnya dokternya. Kemudian dokternya baru bisa melakukan pemeriksaan dengan kontras pada saat sudah dirawat jalan. Kemudian diamati, oh ini ternyata memang karena dia burst abdomen juga dan lokasinya juga agak sulit, akhirnya ditutup spontan sama dokter bedahnya. Jadi readmisi lagi, masuk lagi setelah status gizinya sudah membaik. Jadi saya ikutin pasien ini pas pulangnya juga tiap kali dia kontrol. Beratnya udah naik gitu. Beratnya sudah naik waktu kontrol terakhir, beratnya sudah naik, kondisinya baik, lukanya juga penyembuhannya sudah baik nih, sekarang pasiennya juga baik-baik saja. Makannya udah baik berarti udah per Iya. oral ya, udah per oral. Iya. Kalau misalnya kasus anak-anak ada yang ini pernah Kebetulan kalau anak-anak, bagian anak kan kami tidak diizinkan untuk memegang langsung ya waktu itu bersama dokter spesialis anaknya, jadi cuman ikut aja sama residen anak. Jadi kalau saya sih nggak ada yang terlalu ini karena kebanyakan memang iya. Yang kasus menarik yang lain apa itu? Misalnya kasus dari bidang kandungan ada apa? kasus pindah kandungan saya kebetulan kok dulu tuh Nggak sampai malnutrisi berat ya? nggak sampai malnutrisi berat sih dok, masih aman-aman Masih sih. aman-aman, relatif Iya, aman ya? masih relatif aman kalau yang obstetri. Yang di penyakit dalam apa lagi? Penyakit dalam ya, kalau kulit mah ada dok saya. Apa tuh? Stephen Johnson? Ya SJS pernah Ha-ha. pegang kasus yang SJS gara-gara minum paracetamol. Wih, maksudnya langka banget ya? Karena paracetamol kan obat panas Ya. kita dari bayi ya? Ya, sekarang kan paracetamol ya dok ya. Biasanya kan orang alerginya sulfa apa-apa gitu ya dok. Kok paracetamol? Yakin Udah tuh paracetamol ya, bukan yang lain ya? makanya saya udah Berarti dia jarang sakit kepala berarti. katanya dibelikan obat dari anaknya, obatnya itu saya ditunjukkan, saya lihat mesinnya, loh ini kan paracetamol. Gitu ya. Itu sampai Makanya, gimana? waktu itu yang kesulitannya sih waktu itu karena pasiennya sampai gulanya tuh tinggi terus dok, sampai 300 karena kan memang Memang suntik basicnya kortiko- diabetes? Iya Oh enggak, jadi diabetes iatrogenik. diabetes yang Induce indus ya karena corticosteroid, oke. bidangnya dokter gitu. Jadi hiperglikemi, terus pasiennya kesulitan makan karena ulkus semua, sariawan semua di mulut-mulutnya. pasang itu selangkah. Enggak, untungnya Enggak bisa. ya, masih bisa ya. Jadi cair dulu ya. Iya, jadi putranya kebetulan telaten sekali, bisa dulang satu persatu. Akhirnya saya tiap kali cek Riko habis terus lama-lama kok baik, terus ternyata lukanya udah pulang juga udah bagus, udah kering ya alhamdulillah, dan gulanya juga sudah terkendali pas waktu Asal nggak kasih steroid mungkin udah membaik membaik sendiri. ya begitu sudah tapering off, gula darahnya langsung kembali normal dok. Tapi mungkin itu kedepannya bisa muncul lagi tuh, maksudnya kayaknya dia punya bakat mungkin karena dia Iya. kayak ibu-ibu hamil itu ya, ibu hamil yang
yang induced karena pregnancy-nya, karena kehamilannya itu 30% ada yang terus jadi kayak hipertensi kehamilan, dan setelah melahirkan ternyata masih lanjut itu sekitar 30%. Yang diabetes juga begitu. Jadi tetap hati-hati, ada kemungkinan kalau yang murni sih mungkin udah melahirkan sampai masa nifas itu dia kembali normal 1-2 bulan 3 bulan berikutnya, tapi ada yang terus bablas lanjut. Oke deh, apalagi dok yang perlu aku ketahui tentang gizi klinik ini dok? Jadi pada dasarnya sih spesialis gizi klinik tidak melulu tentang ini ya, tentang mengobati bagaimana pasien malnutrisi di rumah sakit, tapi juga bisa tentang obesitas. Karena malnutrisi itu tidak hanya mengenai kekurangan berat badan, tapi juga kelebihan berat badan. Mal itu artinya salah, mal gizi ya. Mal gizi itu ada 2. Ada kurang gizi, ada over gizi ya. Gizi obesitas. Obesitas ada berapa derajat ya? 4 derajat ya? Obesitas kan ada obesitas yang 1 sama 2 kalau Indonesia ya. Sebelumnya ada overweight terlebih dahulu. Oh ya, overweight. Obes 1, obes 2. Iya. Jadi nanti yang sehat tapi obesitas boleh konsul, nanti akan buka poli gizi klinik ya dok. Mungkin di lantai 2 ini nanti ya. Iya. Bareng sama ya, gizi. Oke, kita break dulu, kita kasih lagu. Ini pesanan dari Mbak Dinar di RSI Wonosobo. Pesennya lagu Cantik dari Kahitna. Kamu udah sekolah belum waktu itu? Kahitna masih kenal nggak? Kenal dok. Kenal. Mungkin kamu masih SD kali ya? Masih TK atau SD ya dok? Kamu udah lahir Devita, udah. Dika kenal nggak lagu ini? Oh iya. Okay. Selamat menikmati ya teman-teman yang lagi bertugas. Oke, masih bersama saya 1 jam bersama Dr. Arlin dan masih dipancarkan dari Sionegoro FM 107,3 lewat radio internet. Oke, kita sambung lagi pembicaraan kita dengan Dr. Ninin. Tadi kita ngomongin kurang gizi mulu ya. Padahal salah satu komplikasi gara-gara COVID ini adalah anak-anak dan emak-emaknya yang akibat stay at home waktu itu gak sekolah, akhirnya di rumah sama emaknya disediain cemilan bertoples-toples, akhirnya mereka menjadi obesitas. Ada nggak sih penelitian itu pasca pandemi ternyata angka obesitas di Indonesia meningkat gitu? Kalau di Indonesia saya belum sempat mencari ya dok. Mesti secara nasional, secara internasional mesti sudah ada yang meneliti itu dok. Kemungkinan ya. Kemungkinan sudah ada. Jadi kalau mau obesitas gagal terus, coba kurangin itu, nggak tahu bagaimana menurunkan berat badan yang sehat. Kadang nggak tahu. Kita mau minta tipsnya ini dok. Gimana sih dok? Ntar dokter bilang aku aja susah gitu. Aduh, gimana secara ilmu gizi klinik itu untuk yang pasien obesitas di rumah harus dietnya seperti apa itu dok? Jadi gini, kalau pada dasarnya prinsipnya apabila orang itu obesitas itu ibarat kalau misalnya ada kayak neraca timbangan ya. Jadi orang obesitas itu ada surplus antara asupan sama kalori yang keluar, input sama output ya. Keluaran sama masukan tuh ada surplus di masukannya. Ya, makanya ketimbun. Akhirnya tertimbun. Makanan yang tadinya banyak itu ditimbun, akhirnya ditimbun jadi lemak. Nah, itu yang membuat jadi obesitas. Apalagi keluarannya kurang. Misalnya nih cuman duduk-duduk aja di rumah. Main HP. Ya, main HP nonton. Atau tiba-tiba ada yang mabar. Nonton YouTube dari pagi sampai malam. Streaming drama Korea. Itu tuh aduh, Dokter Rina tolong. Jadi aktivitas-aktivitas yang membuat kita duduk terus kemudian kita makannya masih seperti biasa atau malah mungkin nambah ya, nggak sadar karena ngemil. Nah, nggak kenyang-kenyang gitu ya. Biasanya memang orang kalau makan sambil nonton tuh kan jadinya nggak sadar. Kerasa. Jadi nggak ternyata high kalori ya. Akhirnya ditumpuklah menjadi timbunan lemak. Deposit. Ya kalau tabungan ya tabungannya jadi sampai berdeposito. Ya deposito nanti cair ya. Cairnya berupa penyakit nanti ya, bahaya ya. Depositonya lemak kalau ini. Jadi bagusnya kalau ngemil apa tuh dok di depan TV gitu? Ya sebetulnya ini sehatnya kalau mau bilang lebih baik jangan ngemil. Gitu ya. Jadi sambil nonton drakor sambil treadmill gitu kayaknya nggak ada deh orang kayak gitu. Atau sambil mimpi olahraga
Padahal di tempat tidur gitu nggak bisa juga jadi kurus ya. Jadi memang prinsipnya pada saat kalau kita mau diet, mau menurunkan berat badan, itu satu, kita harus cari dulu motivasinya. Nah, itu yang paling susah. Motivated and not Misalnya, motivated itu ya. beda hasilnya ya. Yang satu bisa dalam waktu Ya. sekian tercapai, yang satu bertahun-tahun nggak tercapai. Soalnya nggak karena niat. motivasinya masih kurang nih, masih kurang buat ini. Biasanya misalnya motivasinya saya pengen nih supaya nanti pas wisuda jadi cantik nih. Nah, itu Kayaknya itu kuat itu ya, motivasi yang itu ya. itu cukup kuat. Nanti kalau pas di foto supaya nggak terlalu melar, agak kurus gitu. Kalau perlu wisudanya mundur, aduh susah banget ya. Kemudian misalnya Ya. mau menikah, Nah, itu motivasi banget itu ya. kemudian program misalnya mau punya anak, kalau wanita-wanita ya. Oh ya, ya. Kemudian Kalau mau masuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. wawancara Kayaknya gitu. iya kan harus berat badan, harus ideal, harus ini. Nah, itu kan Baru. iya biasanya ketemu dulu motivasinya dari diri sendiri. Mhm. Kemudian selanjutnya kita harus yakin bahwa bisa turun berat badan itu pasti bisa. Bagaimanapun caranya pokoknya pasti bisa. Nah, tapi penurunan badan itu juga harus diperhatikan karena memang ada idealnya bisa turun berapa sih per bulannya, normalnya yang sehat tuh seberapa. Nah, kalau misalnya dari yang saya pelajari biasanya kalau orang yang normal sehat itu berat badan turun itu sekitar 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Per minggu, jadi sebulan maksimal Mungkin 4 kilo. sekitar 4 sampai 5 kilo. Jadi Jadi jangan lebih ya, jangan sebulan 15 kilo gitu ya. Waduh, kalau sebulan 15 kilo Itu dehidrasi doang kayaknya. kita perlu tanda tanya nih, turunnya kenapa ini Itu kemudian? dikasih racun apa dikasih kuman. Perlu dipertanyakan. Jadi kalau misalnya aku tuh sama perawat-perawat terus suka ngomong, "Dok, itu dong minta resep diet ini dong yang supaya turunnya cepet." Gampang, diabetes aja atau TBC. Pasti cepet itu turunnya. Ya, yang seperti itu turunnya cepet sih dok, tapi terus malnutrisi juga dok. Malah terus juga ya jadi sakit ya. Jadi orang-orang kalau misalnya datang ke penyakit dalam ya, "Dok, itu saya kok turun berat badan cepet banget." Kita cari sebabnya ya. Kita harus cari Karena yang kausanya. karena yang paling banyak itu TBC, kita screening itu dulu. TBC, diabetes ada enggak? Kemudian gangguan tiroid, hipertiroid ada enggak? Yang paling kalau ini udah ditolak-tolak tinggal deg-degan nih, apakah ada cancer ya? Ini yang terakhir itu cancer dok. Aduh, apa gitu. Nah yang terakhir tuh agak serem kan dok. Agak serem ya. Mending TBC ya tadi kan kalau dibanding yang lain-lain ya, karena itu kan limited ya, nanti bisa sembuh, bisa apa ya. Oke, Tapi oke. mendingan sih nggak sakit ya. Ya lebih baik sehat lah. Ya, Kalau sehat. mau turun tuh turunlah dengan cara yang sehat, bukan Ah. karena turun karena penyakit lah. Jangan turun karena penyakit atau jadi dehidrasi, diare apa segala macam ya. Gitu. Turun juga tapi airnya doang, lemaknya masih banyak. Jadi, Oke deh, apa lagi nih dok yang ingin disampaikan? oh tadi belum selesai ya dok. Tadi obesitas tadi, ha. Ya kan jadi pertama motivasi, terus yang kedua ininya apa normalnya berapa, kemudian caranya bagaimana. Kalau caranya bagaimana itu kita harus biasa defisit kalori dietnya. Jadi makanannya harus mulai bisa kita hitung per hari kita makan berapa. Karena banyak sekali barang makanan yang sepele Ternyata kalorinya tinggi. ternyata kalorinya tinggi. Contoh ya, misalnya gorengan. Haha. Nah, ini kesukaan banyak orang ya kalau gorengan ya. Dokter kaget ya dok. Dokter aslinya mana sih? Saya Semarang. Semarang, Wonosobo tuh gorengan itu makanan pokok setelah nasi. Tempe kemul ya. Dok. Makanan pokok. Jadi aku juga tadinya aku bukan orang sini, jadi begitu di sini aku tahu dulu drivernya aku itu orang Wonosobo tuh seberapa parah sih. Tadi aku nggak nganggep cuman paling 1-2 ya. Ternyata pagi itu belanja satu kresek 5.000 gorengan. Itu buat cemilan, bukan buat campur sarapan, bukan. Itu buat cemilan. Terus makan siang beli lagi 5.000 lagi. Makan malam 5.000. Ini kayak minum obat dosis 3 kali 1 bungkus gitu. Satu bungkusnya berapa isinya dok? Kalau sekarang berarti cuma kalau dulu kan masih murah ya, 1.000-an ya. Sekarang udah agak mahal ya. Mungkin kalau sekarang beli 10 ribuan gitu. Jadi sekali makan tuh nggak bisa sampai 5 tempe kemul loh. 5 tempe kemul ya? Berarti itu udah 1.000 lebih ya kalorinya ya. Iya, jadi pada dasarnya kalau gorengan itu tuh bisa sekali sampai 300 kilokalori 1 ekor tempe per picis. per pieces. Iya. Karena di sana ada minyak, ada Ada tepung, karbo.
Kemudian minyaknya kita nggak tahu gorengnya berapa lama juga, jadi Iya. itu trans fat semua di sana. Jadi rata-rata mungkin kita 200 sampai 300 kilokalori lah, udah gorengan bertepung pula. Nah, makanya mungkin Dengerin tuh, kamu kan suka makanya banget mungkin cuma gorengan. 300. Enggak, itu dok gini loh, kalau orang Wonosobo misalnya saya kasih dokter, saya kasih advice gitu ya, dokter boleh nyuruh larang apa aja, aku ikutin dok, kecuali satu, jangan suruh aku larang gorengan. Capek deh gitu. Aduh, berat. berat. Ya nggak apa-apa, misalnya ya sampai masih ingin makan gorengan ya dibatasin. Misalnya makan sehari berapa lah, misalnya cuman boleh satu kali, dengan memperhatikan ya kan tiap orang masing-masing kebutuhannya berapa, beda ya kalau kebutuhan kalorinya untuk mau diet itu berapa. Tapi besoknya silahkan olahraganya ditambah. Oh gitu ya. Boleh makan 5 ekor gorengan, tapi kamu harus keliling Wonosobo naik sepeda. Bisa nggak? Jadi satu tempe itu seharga jalan atau lari setengah jam. Duh, berat ya. Jadi kalau di sini tuh namanya prinsipnya gorengan is jalan ninjaku. Ya bener jadi jalan dok. My life and my adventure gitu. Ya bener jadi jalan. Jalan ke penyakit dan obesitas ya. Jadi bilang kalau misalnya konsul tuh, ibu ini obesitas bu, berapa harus dikurangi gitu. Saya tuh makanannya gak banyak dok, saya tuh makan cuma 2 kali sehari. Gorengannya, oh itu dihitung ya dok? Malah tanya gitu. Iya, seringnya kalau pasien obesitas itu saya kayaknya makannya nggak banyak kok dok, saya tuh cuman makan ini, nasinya dikurangin, nasinya berapa, nanti dikurangin, saya nggak makan nasi. Terus tanya, ibu ngemil nggak? Iya, berapa, kerupuknya berapa, gorengan berapa. Nah itu bu. Kalau kerupuk misalnya nih dok, hitungin ya dok. Misalnya orang makan kerupuk udang yang ukuran medium segini nih, itu berapa kalori itu? Kerupuk tuh satu biji bisa 100 dok. Padahal makannya nggak cuma satu ya. Kadang-kadang tuh misalnya gini, taruh di mangkok, tumpahin sambil nonton TV. Kerupuknya dikremes. Ngemil. Makanya pakai lontong opor yang enak banget. Jadi itu santannya tebel, kinis, sudah ditambahin lagi sambal minyak. Ya, waduh, enak banget. Kerupuk minumnya es teh manis. Itu. Jadi itu tuh mungkin buat saran ya. Aku udah mulai biasain tuh, misalnya aku makan di luar tuh aku minumnya yang no sugar gitu. Ya. Atau less sugar. Jadi di rumah aja biasa kamu makan aja cuma air putih minumnya. Anda di restoran yang rasa ini loh, rasa itu ya. Apalagi Misalnya dok, pesen ya. misalnya itu dok, minuman yang manis-manis itu berapa kalori itu dok? Misalnya kayak mojito, ya kayak cappuccino apa gitu yang satu. Kayak boba gitu. Biasanya 300 cc ya itu ya. Boba itu mungkin sekitar 200-an ya dok. 200 kalori. 300 tergantung dia gulanya pakai berapa sendok, sirupnya kan juga pakai gula. Sirupnya, susunya juga ada kalorinya. Terus coklatnya Nah, bisa 500 sendiri ya. bisa kalau banyak banget campuran dalamnya ya bisa dok. Itu sama dengan sekali makan sehari. Ya, kalau di Amerika tuh ada FDA-nya ya, itu sudah membatasi untuk gara-gara KFC juga nih. Ya. Kentucky Fried Chicken yang mendunia menjadi mitu-mitu, ada Texas, ada apa, ada Wonosobo, Klaten Fried Chicken juga. Ada oleh. Terus ini mereka itu menyediakan minuman yang jumbo itu yang sampai 500 yang jumbo banget. Itu sekarang udah nggak boleh dijual itu. Jadi mereka harus porsinya kecil karena di Amerika katanya angka obesitasnya udah 45%. Ya, obesitinya sudah kayak endemi. Udah endemik berat ya. Sekarang jangan-jangan udah jadi pandemik juga ya. Meningkat lah obesitas dunia. Tapi angka itunya juga, kurusnya juga makin ini enggak sih? Ya di negara-negara kayak Afrika tuh masih kekurangan makanan enggak sih? Sementara yang lain jadi obesitas. Kayaknya jadi enak banget ya jadi obesitas. Tega banget sih padahal di Afrika kurang makan. Oke deh, ada yang ini untuk closing statement dokter ingin sampaikan apa? Jadi kalau aku mungkin next I'm so happy you are here. Jadi nanti besok kalau aku ada kasus-kasus yang susah aku tangani dari status gizinya biar aku nggak pusing-pusing lagi, ada yang saya suruh pusing ya. Dokter ini nanti akan sering-sering kita konsulkan. Kemudian nanti yang teman-teman yang pemirsa atau sahabat sehat Seconogoro yang mau konsultasi gizi bisa juga nanti di Poli akan
launching tanggal 1 Februari 2023 di RSUD Dijonegoro ya dok ya. Iya. Oke, dokter ingin sampaikan apa untuk siapa aja yang ingin konsultasi ke dokter, kasus seperti apa aja tuh? Jadi closing statementnya adalah hidup sehat itu dimulai dari diri sendiri. Yes. Jadi caranya bagaimana? Kita harus jaga makanan, jaga tubuh untuk menjauhkan diri kita dari penyakit. Jadi boleh jadi you are what you eat, your disease is what you eat. Ya, betul dok. Gitu ya. Itu yang betul. related dengan food ya tentu Iya. saja ya. Oke deh, nggak terasa udah 1 jam nih saya ngalur ngidul ngetan ngulon sama dokter Ninin atau dokter Anindya Putri Adisti spesialis gizi klinik. Makasih banget udah join di Wonosobo ya dok ya. Iya, terima kasih Beliau juga, ini dokter. kepepet aja sih karena suaminya kerja di sini. Aduh gimana ya dok? Kalau suaminya kerja di tempat lain juga dia nggak ke Wonosobo. Jadi terima kasih dokter Andre ya menarik istrinya mau ke sini. Oke deh, jadi Wonosobo makin lengkap lagi dengan kehadiran dokter gizi klinik dan membantu juga masyarakat Wonosobo yang berapa juta sih bahasa masyarakat Wonosobo, tahu nggak lo? Tahu, searching dong. Oke deh, makasih banget dokter perbincangan kita kali ini. Mungkin next time saya undang lagi dokter ini ya, nggak keberatan ya? Insya Allah. Kalau keberatan nanti tak jiwit. Oke deh, saya tutup dengan satu lagu lagi ya. Tadi titipan dari Dr. Betty Julia Suti spesialis anestesi MKes dari RSUD Morangan Sleman, minta Sempurna by Andra and the Backbone. Kenal nggak sama Andra? Kenal dok. Kenal dah. Kamu masih bayi ya waktu itu? Enggak, saya SMP dok. Andra and the Backbone. Oke, saya tutup dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.